Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Setiap datang bulan Desember, biasanya media sosial selalu diramaikan oleh perdebatan klasik tentang mengucapkan selamat Natal dan melakukan Natal bersama, yang muaranya adalah toleransi beragama. Memang belakangan ini entah apa sebabnya toleransi begitu kuat digaungkan, bahkan seringkali dinarasikan dan diimplementasikan secara offset atau kelewat batas. Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang toleransi, saya akan menyampaikan sebuah cerita humor yang sudah populer di kalangan kita, yang barangkali sudah pernah hadirin dengar maupun baca. Jemaah rahimakumullah, ada dua orang yang bersahabat sejak kecil dengan latar belakang agama yang berbeda. Yang satu beragama Islam dan yang satunya lagi beragama Kristen. Yang beragama Kristen mendalami pengetahuan teologi sehingga akhirnya menjadi pendeta, sementara yang beragama Islam menjadi seorang kiai dan sudah melaksanakan ibadah haji. Pak Pendeta dan Pak Haji ini suatu ketika pergi bersama naik bus. Begitu akan naik bis, Pak Haji berucap Bismillah. Pak Pendeta sambil berseloroh mengatakan, "Maaf Ji, ini bukan Bismillah, tapi biskota." Pak Haji hanya tersenyum saja. Kebetulan saat itu hujan turun begitu deras, dan tiba-tiba duar petir menyambar mengagetkan keduanya. Pak Pendeta secara spontan berucap haleluya. Pak Haji langsung menimpali ucapan tersebut. "Maaf Pendeta, ini bukan haleluya, tapi halilintar." Si pendeta hanya tersenyum kecut. Akhirnya mereka berdua sampai ke tujuan dan turun dari bis. Karena habis hujan lebat, jalanan jadi tergenang air. Bahkan keduanya harus melewati banjir. Pak Pendeta kemudian berkata kepada Pak Haji, "Ji, tolong saya digendong. Kamu kan tahu saya suka alergi kalau terkena air kotor kayak gini." Kebetulan memang tubuh Pak Haji lebih besar dan nampak lebih kuat dibandingkan dengan tubuh Pak Pendeta yang berperawakan agak kurus. Maka Pak Haji pun dengan tulus menggendong sahabatnya. Di tengah jalanan yang banjir itu, Pak Pendeta tidak berhenti dan terus ketawa ketiwi. "Kenapa kamu ketawa terus?" tanya Pak Haji kepada Pak Pendeta. Di sela-sela tawanya, Pak Pendeta berkata, "Baru kali ini ada seorang pendeta yang naik haji." Tiba-tiba Pak Haji melepaskan gendongannya dan terceburlah Pak Pendeta ke air. Tak ayal lagi, Pak Pendeta itu kaget. Sambil gelagapan dia protes, "Loh Ji, kenapa kamu ceburin aku kayak gini? Kan basah semua pakaianku." Pak Haji pun menjawab santai, "Baru kali ini ada seorang haji membaptis pendeta." Lalu kedua sahabat itu kontan tertawa lepas terbahak-bahak. Alangkah indahnya persahabatan meskipun dilatar belakangi oleh perbedaan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sikap toleransi memang sangat penting
untuk dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa kita. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajmukan dan keanekaragaman ini akan menjadi tidak nyaman. Secara umum, toleransi dapat diartikan dengan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara orang maupun kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, secara bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi mengarah kepada sikap menerima perbedaan sebagai suatu nikmat atau rahmat. Artinya, perbedaan itu sebagai suatu berkah, karena dengan perbedaan itu kita bisa kenal mengenal, kita bisa berdialog, dan kita bisa saling menguji argumentasi kita. Jamaah rahimakumullah, dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin, serta bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh toleransi dalam Islam juga tertulis di dalam Al-Quran, surat Al-Mumtahanah ayat 8, agar setiap muslim berperilaku baik kepada umat beragama lain selama tidak ada sangkut pautnya dalam masalah agama. Hal ini juga menjelaskan bagaimana batasan toleransi di dalam Islam. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam sejarah Islam, sikap toleransi atau yang kita kenal dengan tasamuh juga telah dipraktekkan dengan apik, sebagaimana diungkapkan oleh seorang sejarawan Inggris mengenai Khalifah Umar bin Khattab ketika menaklukkan Yerusalem. Dia berkata, Umar mengekspresikan sikap ideal kasih sayang dibandingkan dengan semua penakluk Yerusalem lainnya. Ia memimpin satu penaklukan yang sangat damai dan tanpa tetesan darah. Saat ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada penghancuran properti, tidak ada pembakaran simbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran atau pengambil alihan, dan tidak ada usaha untuk memaksa penduduk Yerusalem memeluk Islam. Fakta historis ini menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah suatu konsep yang asing. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri, yang detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru, sehingga pada akhirnya menjadi praktek baik dalam masyarakat Islam. Membangun kerukunan umat beragama tidak boleh dilakukan dengan cara mengorbankan keyakinan dari setiap masing-masing agama. Kaum muslimin dilarang untuk ridho atau bahkan ikut serta dalam segala bentuk peribadatan dan keyakinan orang-orang non-muslim. Masing-masing melaksanakan tuntutan agamanya dan tidak mencampur adukkan ajaran agama yang satu dengan agama yang lain, termasuk memakai atribut
atau simbol agama lain. Semua ulama sepakat bahwa haram hukumnya terlibat dalam perayaan Natal bagi seorang muslim. Disinilah kemudian kerap dibisikkan narasi-narasi yang menyesatkan. Awalnya bisa jadi hanya mengucapkan selamat Natal, kemudian terlibat dalam acara-acara Natal, lalu perlahan-lahan meyakini di dalam hatinya. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, jangan kita gagal memahami toleransi. Prinsipnya sederhana saja, dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif. Adapun dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam boleh bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, toleransi bukan berarti kita ikut bernyanyi dalam prosesi misa Natal di sebuah gereja, dan bukan pula kita membawa jemaat gereja untuk sholawatan di masjid dalam rangka peringatan Maulid Nabi misalnya. Gambaran mudahnya dari toleransi adalah seorang muslim dan seorang Nasrani pergi bersama ke kafe. Si muslim minum teh dan si Nasrani minum kopi, sambil keduanya ngobrol santai tentang berbagai hal yang bersifat umum. Kalau kemudian si muslim menuangkan sebagian tehnya ke dalam gelas kopi si Nasrani, atau sebaliknya si Nasrani memasukkan kopi ke dalam gelas teh si muslim, tentu bukan ini yang disebut dengan toleransi. Intinya, toleransi muamalah yes, dan toleransi akidah no. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.